Anindira tiba di kantor, suasana pagi yang muram menyambutnya. Meja kerjanya penuh berkas kasus kecil, termasuk laporan orang hilang yang sekilas tak menarik. Hatinya berbisik ada yang janggal. Dia merasa dorongan kuat untuk menelaah lebih dalam, mengabaikan rutinitas harian yang membosankan. Laporan hilangnya seorang buruh pabrik, Rina, dianggap remeh. Atasan mendesak penutupan kasus. Anindira membaca ulang detail, matanya menelisik alamat kontrakan sederhana Rina. Tekanan untuk menyetujui penutupan sangat terasa, namun naluri kuatnya menolak keras. Anindira diam-diam mendatangi kontrakan Rina. Debu tipis melapisi segalanya. Bau apek memenuhi udara. Ia menemukan sobekan foto keluarga di bawah kasur dan sebuah kancing baju yang bukan milik Rina tergeletak di sudut. Hatinya bergetar, firasatnya semakin kuat. Ia mencoba mengangkat temuan baru ini pada seniornya, Kompol Dharma. Senyum simpul meremehkan adalah balasannya. Dharma menyuruhnya fokus pada kasus yang lebih penting, mengisyaratkan Anindira masih terlalu hijau. Frustrasi memuncak di dada Anindira. Malam hari, Anindira di perpustakaan kecilnya, membaca buku psikologi kriminal, mencari pola. Pikirannya melayang pada trauma masa lalu yang memicu rasa keadilannya. Ia tahu Rina bukan hanya lari, ada sesuatu yang disembunyikan. Keinginan untuk mengungkap sangat membara. Ia kembali ke TKP keesokan harinya, tanpa sepengetahuan siapapun, mengamati setiap sudut, setiap celah. Sebuah pola aneh pada debu lantai menunjukkan pergerakan benda berat. Lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan kurang tidur, namun tekadnya tak goyah. Anindira mencari informasi dari tetangga Rina. Ekspresi takut dan bisikan samar tentang orang-orang besar membuatnya curiga. Mereka menyuruhnya melupakan saja demi keselamatannya. Peringatan itu membuat Anindira lebih penasaran, bukan gentar. Ia berhasil menemukan rekan kerja Rina yang ketakutan. Dengan hati-hati, Anindira meyakinkan mendapatkan secuil informasi. Rina sempat bersitegang dengan seorang mandor pabrik. Nama itu bergema di benaknya, sosok yang punya koneksi luas di kota ini. Anindira mencoba menghubungkan titik-titik. Mandor pabrik, koneksi, Rina yang menghilang, semuanya terasa saling terkait. Dia merasa seperti berjalan di labirin gelap, namun setiap petunjuk kecil memberinya cahaya. Kegelisahan tumbuh bersama keyakinannya. Anindira menyadari sesuatu yang mengejutkan. Mandor itu adalah kerabat jauh Kompol Dharma. Sebuah tirai tipis mulai tersingkap, memperlihatkan potensi konflik kepentingan yang jauh lebih besar daripada sekadar kasus orang hilang. Anindira terdiam, rasa jijik melingkupi hatinya. Pagi itu, aura permusuhan terasa di kantor. Tatapan rekan-rekan terasa aneh. Anindira tahu tindakannya telah menarik perhatian yang tidak diinginkan. Sebuah amplop kosong diletakkan di mejanya. Sebuah peringatan tak langsung yang membuat bulu kuduknya merinding. Anindira memutar otak, mencari cara mengungkap kasus tanpa menarik perhatian terlalu besar. Ia mendapati beberapa laporan kasus orang hilang lainnya di area pabrik yang juga ditutup cepat. Pola itu memicu kecurigaan baru, lebih sistematis, lebih mengerikan. Ia mencoba menghubungi detektif swasta kenalan lama ayahnya tanpa sepengetahuan dinas. Suara di telepon terdengar enggan, menyiratkan bahaya. Ada sarang laba-laba besar di kota ini, nak. Jangan sampai kau terjerat, katanya samar. Ketakutan mulai merayap. Malamnya, saat kembali ke apartemen, Anindira merasakan ada yang mengikutinya. Jantungnya berdebar kencang. Bayangan gelap di gang sempit membuat nafasnya tertahan. Ia berhasil menyelinap masuk, namun paranoia kini menjadi teman setianya. Anindira menemukan dokumen lama di arsip terkait izin pabrik. Ada kejanggalan pada tanda tangan dan proses persetujuan. Nama Kompol Dharma muncul dalam beberapa berkas konsultasi awal. Tangannya gemetar, kemarahan mulai meluap.
Ia teringat kisah-kisah buruh yang menghilang tanpa jejak, desas-desus perdagangan manusia di kalangan pekerja migran. Mungkinkah Rina korban dari sindikat lebih besar? Pikiran itu menghantamnya, membuat perutnya mual. Ini bukan sekadar kasus kriminal biasa. Seorang kolega, Bribka Suryo, tampak mencoba mendekati Anindira, memberikan nasihat untuk tidak mencari masalah. Wajahnya menampilkan campuran simpati dan ketakutan. Anindira merasa Suryo mungkin tahu sesuatu, namun tak berani bicara. Semua orang terasa mencurigakan. Anindira diam-diam menyelinap ke ruang arsip, mencari berkas-berkas terkait Kompol Dharma. Ia menemukan foto lama Dharma bersama seorang pengusaha berpengaruh yang memiliki koneksi ke pabrik tempat Rina bekerja. Lingkaran itu semakin jelas dan mengerikan. Sebuah panggilan telepon anonim masuk. Suara berat mengancam keselamatannya dan keluarganya jika ia terus mencampuri. Anindira menutup telepon, napasnya terputus-putus. Air mata mengenang di pelupuk mata, antara ketakutan dan kemarahan yang membakar. Anindira menyadari bahwa kasus Rina hanyalah puncak gunung es dari praktik perdagangan manusia yang terorganisir dan ada jaring perlindungan dari dalam institusi kepolisian sendiri. Kompol Dharma bukan sekadar terkait, ia adalah bagian kunci dari sistem itu. Anindira merasa mual, dunianya runtuh. Anindira bekerja keras di balik layar, mengumpulkan bukti-bukti. Ia mengirimkan salinan semua temuannya kepada beberapa media terpercaya dan LSM Hak Asasi Manusia, berharap ada yang berani mengungkapnya. Ada rasa putus asa sekaligus harapan tipis. Sebuah artikel berita muncul di media online lokal menyebutkan dugaan korupsi di kepolisian terkait kasus buruh hilang. Gejolak dimulai. Anindira merasakan ketegangan di kantor memuncak. Tatapan rekan-rekannya penuh kecurigaan, sebagian ketakutan. Kompol Dharma memanggil Anindira ke ruangannya. Wajahnya dingin, mengancam. Ia menawarkan Anindira pilihan, tutup mulut dan karirnya aman, atau hancur. Anindira membalas tatapannya dengan keberanian yang rapuh, menolak tawaran itu. Ayah Anindira mendadak dituduh dalam kasus penipuan kecil yang tidak pernah ia lakukan. Anindira tahu ini adalah balasan. Hatinya hancur, namun ia tidak menyerah. Konflik batinnya menggerogoti, keluarga adalah garis merahnya. Anindira menemukan dokumen terakhir yang mengikat Kompol Dharma langsung ke sindikat. Bukti pembayaran dari rekening pengusaha pabrik ke rekening gelap atas nama kerabat Dharma. Sebuah kemenangan kecil namun terasa berat. Dengan keberanian terakhirnya, Anindira membawa semua bukti ke Propam. Proses investigasi internal dimulai. Suasana di markas tegang, beberapa kolega mulai berbisik mendukungnya, sebagian besar menjaga jarak. Anindira merasa sendirian dalam keramaian. Berita penangkapan Kompol Dharma dan beberapa anteknya mengejutkan publik. Wajah Anindira muncul sebentar di televisi sebagai polwan yang gigih. Rasa lega bercampur kelelahan luar biasa membanjiri dirinya. Kasus Rina dan lainnya terungkap. Namun, kemenangan itu datang dengan harga mahal. Ayahnya masih dalam masalah hukum yang dibuat-buat. Reputasi Anindira sebagai pemberontak mencuat. Karirnya di kepolisian pun terancam. Ia dimutasi ke unit yang jauh, terpencil. Anindira mengunjungi makam Rina yang akhirnya ditemukan. Ia meletakkan bunga lili putih. Angin berbisik, membawa kesedihan dan rasa puas yang hampa. Keadilan ditegakkan, namun kehilangan pribadinya terasa begitu nyata dan dalam. Publik merayakan keberanian Anindira, namun dalam hati institusi, ia dicap sebagai pembuat onar. Kemenangannya terasa sunyi, tidak ada pengakuan formal dari atasannya. Ia telah mengubah sistem sedikit, namun dirinya sendiri menjadi korban. Sebuah kemenangan pahit, penuh luka.